Menemukan harapan. Dua kata simpel, tapi rasanya sulit. Bahkan mungkin terkadang kita sendiri sulit mendefinisikan kata harapan. Bagi beberapa dari kita, harapan rasanya seperti kata yang abstrak. Layaknya kita hidup, tapi mungkin sebenarnya kita gak sepenuhnya hidup. Kadang dalih kita adalah, ya ikutin jalannya aja deh. Tapi mungkin sebenarnya kita hanya membiarkan diri kita dibawa, terombang-ambing, sampai akhirnya tanpa sadar kita sudah entah ada di mana, antah berantah. Kata orang, harapan itu menghidupkan. Tapi apa kita sudah punya cukup harapan? Apa kita sudah berhasil menghidupkan harapan? Untuk itu, kami mencoba berbicara dengan beberapa orang untuk mencari jawaban, menemukan harapan. Harapan ya sesuatu yang kita pengen raih ya. Harapan itu adanya suatu peningkatan dan kemajuan dari hari ke hari. Terutama kami sebagai seorang PLB, di samping umat Gereja Katedral Bogor, kita punya pengharapan agar gereja kita semakin hari ke depan itu semakin bertumbuh dan berkembang. Harapan itu menurut saya adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan bahwa yang kita inginkan akan terjadi. Sesuatu hal yang baik tentunya. Harapan itu sesuatu yang kita inginkan. Menurut saya harapan itu adalah sesuatu untuk kita sebagai manusia untuk tetap mempunyai tujuan hidup. Bagi setiap orang, harapan ternyata memiliki bermacam arti. Tapi yang pasti, harapan perlu mengisi hidup kita. Bahkan di tahun ini, kata harapan menjadi salah satu sorotan. Rasanya memang tidak bisa dipungkiri. Ada begitu banyak ketidakpastian, pesimistis, dan naik turunnya hidup di dunia hari ini. Karena itu juga, kita mungkin pernah menemukan kejatuhan. Momen ketika kita kehilangan harapan. Harapannya tuh dulu, sebenarnya saya tuh ada berharap waktu anak saya kecil. Papa saya tuh kan pengen bener ngeliat anak saya tuh mana tahu bisa sampai SMA gitu kan. Ini kan karena cucu kesayangan. Tapi ternyata di luar dugaan, masih kecil pun papa saya udah gak ada. Jadi gak sempet dia lihat. Jadi kita kayaknya harapan kita gimana ya, maksudnya yang dia harapkan gitu kan ternyata tidak tercapai, tidak terkabul gitu. Saya merasa kehilangan harapan waktu awal-awal bulan perantau ke negeri orang, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Pernah, ini bukan saya tapi keluarga. Karena waktu anak kami yang ketiga lahir, ternyata dia disabilitas, dia tunarungu gitu. Harapan kita nyaris hilang, mesti kita apakan gitu ya. Dan kita sampai pada suatu saat kita berpikir apa yang salah dengan kehidupan kita, kok ternyata ada sesuatu. Ternyata itu merupakan bagian bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai sebuah rencana khusus gitu untuk anak kami ini gitu. Di tahun jubileum ini, kita pasti sering mendengar kata harapan. Rasanya bisa sekali seminggu mendengar atau setidaknya melihat kata itu di lingkungan gereja. Sesaat, mungkin terlihat kayak taktik marketing yang suka membrainwash audiensnya untuk selalu mengingat hal-hal tertentu ya. Tapi tentu saja, gereja punya maksud dalam hal ini. Ini adalah ajakan untuk memperbarui, untuk kembali, untuk merawat harapan. Di tengah dunia yang sulit sekarang, kita sebagai umat gereja dan warga dunia diharap untuk senantiasa berulas asih dan memberi, salah satunya dengan berpelayanan. Pelayanan itu adalah kita memberikan apa yang kita bisa untuk melayani sesama, walau mungkin juga bukan cuma hanya di gereja, kita bisa melayani juga di lingkungan atau seperti saya juga jadi pengurus RT di lingkungan saya. Hubungannya dengan pelayanan itu menurut saya sebetulnya kalau kita punya harapan, kita pasti
ingin meraih sesuatu untuk entah membahagiakan diri sendiri atau membahagiakan orang di sekitar kita. Jadi bentuknya bisa menjadi sebuah karya, sebuah pelayanan juga ya. Berharap terus dan kita semua saling mendukung, saling menunjang, saling menguatkan satu sama lain. Begitu besar sukacita yang kita hadapi bersama-sama di Dewan Keuangan Paroki, walaupun tantangannya sangat besar, berdasarkan harapan-harapan yang tentu balik lagi dianugerahkan oleh Tuhan. Kami yakin, kami percaya diri bahwa segala tugas yang berat ini kami dapat jalankan bersama-sama. Tentu kami pikul bersama, susah bersama, senang juga bersama. Pelayanan buat saya adalah bahkan ketika saya tidak lagi memikirkan apa untungnya buat saya, tapi kadang-kadang saya juga memikirkan ketika melayani apa ruginya buat saya. Di Komsos sendiri, kami mencoba memaknai pelayanan kami demi menjembatani harapan. Setiap tahun juga, kami merawat semangat pelayanan dengan melihat ke belakang, menelusuri dengan mengilas balik jejak perjalanan para pendahulu untuk terus menjaga jiwa dan semangat berjalan bersama. Di sini pelayanan ini kita bisa banyak belajar, gitu. Jadi kita bisa lebih sabar, lebih setia, dan pastinya lebih bersyukur gitu ya, dan lebih dekat dengan Tuhan juga. Teman-teman Komsos yang besar, teman-teman yang punya jiwa atau peran yang besar adalah teman-teman atau pelayan-pelayan yang menghormati jasa-jasa para pelayannya. Lalu yang kedua, harapan apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, tentu saja adalah harapan mengenai apa yang sudah pendahulu kita tanamkan dalam semangat pelayanan, ketulusan, rendah hati. Ya, harapan ini tentu akan menjadi bensin kita, semangat kita untuk terus berkarya, karena inilah modal awal. Saya sendiri dan mengajak semua kita menjadi yang bisa mendekatkan, menghubungkan antara aku terhadap diriku, lalu aku juga dengan orang-orang lain sesama di dalam lingkup menggereja. Nah, kehadiran Komsos adalah betul-betul menjadi jembatan itu, dan konten-konten, pesan-pesan yang disampaikan adalah betul. Ini akan bermakna banget untuk menimbulkan pengharapan yang bagi orang lain sudah pupus ya sudah pupus, nggak ada pengharapan, tapi oleh kehadiran Komsos ada sesuatu yang boleh hidupkan. Selamat menemukan, merawat, dan menyebarkan harapan teman-teman terkasih. Kiranya dengan rahmat-Nya, kita boleh bersama-sama menjadi peziarah pengharapan.